Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Alhamdulillah kita bertemu lagi di pertemuan ketiga ini dalam bentuk video ya. Jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas materi baru setelah di minggu pertama dan kedua kita kemarin membahas tentang algoritma dan pemrograman ya. Nah ini untuk bab 2 kita membahas tentang mind mapping ya. Mind mapping, apa itu mind mapping? Kalau dilihat dari artinya ya, mind itu pikiran ya, mapping itu peta. Jadi apa artinya? Peta pikiran. Oke, lanjut sini. Nah, ini pengertian mind mapping atau mind map ya. Mind map adalah cara mengembangkan kegiatan berpikir ke segala arah, menangkap berbagai pikiran dalam berbagai sudut. Definisinya berikutnya, mind map mengembangkan cara pikir divergen, berpikir kreatif. Mind map adalah alat berpikir organisasional yang sangat hebat. Mind map dapat diistilahkan sebagai pisau tentara Swiss otak. Kemudian mind map adalah cara termudah untuk menempatkan informasi ke dalam otak dan mengambil informasi itu ketika dibutuhkan. Jadi ini definisi daripada mind mapping. Kemudian nah ini ya contoh dari mind mapping. Nah ini kesimpulannya. Jadi kesimpulan dari definisi tadi yaitu mind map adalah cara mencatat yang kreatif, efektif, dan memetakan pikiran-pikiran kita secara menarik, mudah, dan berdaya guna. Ini contoh dari mind mapping. Nah, ini jadi definisinya. Definisi ini secara lengkap. Kemudian apa kegunaan daripada mind map itu sendiri? Nah, di sini ada beberapa kegunaan. Mind map akan yang pertama memberi pandangan yang menyeluruh pokok masalah atau area yang luas ya. Berikutnya memungkinkan kita merencanakan rute atau membuat pilihan-pilihan dan mengetahui kemana kita akan pergi dan di mana kita berada. Berikutnya mengumpulkan sejumlah besar data di satu tempat. Kemudian berikutnya mendorong pemecahan masalah dengan membiarkan kita melihat jalan-jalan terobosan kreatif baru. Dan berikutnya lagi menyenangkan untuk dilihat, dibaca, dicerna, dan diingat. Jadi perlu anak-anak ketahui ya, di sini mind mapping kita nanti menggambar ya, menggunakan gambar, simbol-simbol warna. Jadi dapat ya menyenangkan untuk dilihat, dibaca, dan dicerna dan diingat ya, lebih mudah kita mengingatnya. Nah ini contoh dari mind mapping kan, kita menggunakan gambar-gambar, simbol-simbol ya, warna. Jadi kita lebih enak lihatnya ya, lebih menarik dan yang pastinya lebih gampang diingat. Terus kapan mind map berguna? Yang pertama, ketika Anda ingin menemukan ide yang inovatif dan jalan keluar yang kreatif. Dan berikutnya, ketika Anda ingin mengingat informasi secara efektif dan efisien. Artinya, sekalipun Anda ada dalam tekanan, tetap saja Anda dapat mengingat informasi itu dengan baik. Berikutnya, ketika Anda ingin menetapkan sebuah tujuan dan langkah-langkah untuk mencapainya. Dan berikutnya, ketika Anda sedang berpikir untuk mengubah karir Anda atau memulai usaha baru. Dan berikutnya, ketika Anda ingin mengadakan rapat yang efisien dan lancar. Jadi ini, kapan mind map berguna di saat keadaan-keadaan seperti ini. Nah ini contoh dari mind map ya, mind mapping ini. Nah ini. Kemudian ketika Anda ya, kapan map berguna? Jadi mind map ini berguna, ini contohnya ya.
ketika Anda membaca sebuah buku, kemudian ingin menguasai isinya secara mudah dan cepat. Nah, jadi ketika Anda membaca sebuah buku, nah, ya, kita buat mind mappingnya biar lebih cepat dan lebih mudah menguasai isinya. Nah, ini contohnya. Ya. Jadi kita buat mind mapping. Intinya dari 6 pertanyaan. Nah, dari pertanyaan itu timbullah ya. Ini bagaimana, mengapa, kapan, di mana, apa, dan siapa. Nah, ini contoh dari mind mapping. Kemudian apa yang diperlukan untuk membuat mind map? Nah, nih ada beberapa yang kita perlukan untuk membuat mind map. Yang pertama, kertas kosong tak bergaris ya, kertas HPS atau A4 ya. Kemudian pena dan pensil warna ya. Jadi kita menggunakan diusahakan kita menggunakan pensil warna ya. Jadi sebelum kita gambarnya, kita menggunakan pensil dulu. Jadi ketika ada salah gampang hapusnya ya. Kemudian kalau sudah jadi, nah baru kita buat pena untuk memperjelas. Berikutnya otak ya, pasti kita gunakan otak kita ya. Karena kita berpikir bagaimana ya, apa yang ada pikiran kita ya, kita gambarkan dalam bentuk grafik, dalam bentuk dari mind mapping ya, dalam bentuk gambar. Kemudian imajinasi ya, kita gunakan imajinasi kita. Jadi semakin imajinasi kita semakin bagus ya, maka peta atau mind mapping kita buat akan semakin banyak nanti cabangnya ya, dan akan semakin menarik dilihat dan semakin bagus. Nah, ini kemudian ada langkah-langkah dalam membuat mind map. Yang pertama, mulailah dari tengah kertas kosong ya. Kedua, gunakan gambar simbol untuk ide pertama atau utama ya. Ketiga, gunakan berbagai warna. Keempat, hubungkan cabang-cabang utama ke gambar pusat. Buatlah ranting-ranting yang sehubungan ke cabang dan seterusnya. Kelima, buatlah garis hubung yang melengkung. Gunakan satu kata kunci untuk setiap garis. Yang ketujuh, gunakan gambar. Langkah yang pertama ya, mulailah dari tengah kertas kosong. Jadi sebelum kita membuat mind mapping, kita tentukan dulu apa temanya, apa yang perlu kita buat di mapping. Banyak tema-temanya, nanti bisa kalian search di Google ya. Nah, jadi kita tulis dulu dari tengah kertas kosong, topiknya apa. Nah, di sini topiknya contohnya nih 6 topi berpikir ya. Jadi utamanya topik utamanya 6 topi berpikir. Jadi kita buat dari tengah kertas kosong, di bagian tengah ya. Nah, kemudian kalau sudah ditulis, kita buat simbolnya ini. Nah, ini kan simbol bulat ya. Nah, bulat lonjong ya. Nah, bisa terserah mau bulat, mau segitiga ya. Mau mau bulat atau mau segitiga nanti. Nah, ini ya. Atau mau kotak ya, terserah ya. Atau mau gambar bintang juga bisa nanti ya. Nah, di tengah-tengahnya ditulisin apa temanya. Kemudian langkah yang kedua, gunakan gambar simbol untuk ide utama ya, tadi seperti Pak jelaskan sebelumnya tadi ya. Gunakan simbol untuk ide utama. Nah, jadi ini temanya kan menggunakan topi ya, 6 topi berpikir. Jadi kita gunakan simbol topi ya. Jadi simbolnya yang berhubungan dengan tema kalau bisa ya, diusahakan. Kemudian yang ketiga, langkah berikutnya, gunakan berbagai warna. Nah, jadi diusahakan nanti pada saat membuat ya, diusahakan menggunakan warna ya, diusahakan menggunakan warna. Nah, contoh di sini ada warna biru, hitam, merah, dan lain-lain situ ya. Nah, ini warna-warnanya. Nah, kemudian langkah yang keempat, hubungkan cabang-cabang utama ke pusat. Jadi setelah tadi kita buatnya berbagai warna dan simbol-simbolnya, nah ya, kemudian kita buat cabang-cabangnya.
Jadi lihat ini ya. Nah nih cabang-cabang utama ya, cabang-cabang utama. Nah, kita hubungkan ke pusat. Mana pusatnya? Yaitu ke tengah, ke temanya ini ya. Kemudian berikutnya buatlah garis hubung yang melengkung. Nah tadi ya. Mana maksudnya garis hubung? Ini garis hubung. Nah ini yang melengkung ini kan, yang melengkung ini. Nah, jadi jangan kalian buat lurus ya nanti ya. Gunakan mengelung, jangan seperti ini. Jangan seperti ini aja. Jangan ya. Tapi gunakan garis melengkung. Ini contohnya. Misalkan ini apa topik utamanya, nah ini cabangnya. Nah nih. Kemudian yang keenam, gunakan satu kata kunci untuk setiap garis. Jadi dari tema tadi kita buat kata kuncinya apa? Contoh di sini, ya. Di sini ada kata kunci informasi. Nah, jadi dari topik apa? Dari tema tadi 6 topik berpikir ya, temanya. Apa kata kunci yang perlu kita gali, yang perlu kita apa? Buat cabangnya. Nah, di sini ada informasi, ada produktif, ada alasan, emosi, kritis, kontrol. Nah, ini gunakan satu kata kunci untuk setiap garis. Ini lihat contoh dari informasi tadi. Nah, kita buat apa cabangnya. Nah, apa yang perlu kita, informasi apa ya, atau data apa yang kita perlu jabarkan dari informasi ini ya, dari kata kunci informasi. Di dalam informasi contoh ada fakta, ada data, ada grafik. Nah, ini ya. Kemudian contoh lagi ya, dari emosi ya, nih dari yang gampang ya, dari kata kunci emosi apa yang perlu kita jabarkan lagi ya. Di emosi ada apa aja? Ada perasaan ya, intuisi, firasat, naluri ya. Itu yang kita perlu jabarkan lagi daripada kata kunci yang kita buat tadi ini. Dan kemudian yang terakhir baru gunakan gambar. Nah, jadi kita gunakan gambar semenarik mungkin ya. Ini kan gambar topi ya. Atau boleh gambar lain sesuai tema. Misalkan ya, tema kalian misalkan tentang apa, tentang komputer ya, misalkan tentang komputer, misalkan tentang apa hardware dan software komputer. Kalian gunakan gambar yang berhubungan dengan komputer. Misalkan apalagi misalkan temanya tentang corona. Nah, yang sekarang tentang corona, kalian buat gambar apa, gambar virus ya. Apa kata kuncinya tentang corona, misalkan apa corona, kata kuncinya misalkan masker, apalagi tetap di rumah, apalagi ya. Contoh ya, ini contoh misalkan. Nah, dari masker itu apa yang perlu dikumpulkan ya, dibuat cabangnya dari kata kunci masker tadi. Nah, itu banyak ya, banyak informasi yang perlu yang kita buat untuk mind mapping ya. Nanti ada tugas ya, ada tugasnya membuat mind mapping. Contoh apa lagi? Contoh misalkan tentang temanya internet. Nah, jadi misalkan ya, misalkan tentang internet. Nah, kita buat di tengah sini temanya internet. Nah, gambar apa komputer, apa jaringan kan. Nah, apa kata kunci apa yang kita dapatkan dari internet. Nah, misalkan banyak apa contohnya. Misalkan di internet itu ada sosial media kan, ada web, ada apa lagi ya, ada e-learning yang kita gunakan untuk belajar sekarang yaitu smart ya. Ada lagi apa lagi, misalkan untuk apa toko online. Nah, banyak ya tema-tema yang perlu ya dibuat nanti ya. Silakan nanti kalian cari sendiri di Google, banyak itu contoh-contoh daripada mind mapping ya. Kemudian di sini ada video ya daripada pembuatan mind mapping. Silakan
kalian saksikan dahulu. Oke, sudah ya. Tadi kalian sudah menyaksikan contoh daripada pembuatan mind mapping ya. Jadi pertemuan kali ini Pak cukupkan sampai sini ya. Kemudian nanti ada tugas, jangan lupa silahkan dikerjakan ya. Jangan lupa absen dahulu sebelum kerjakan tugas, absen di smart. Dan tetap di rumah, jangan kemana-mana, dan jangan berkerumun ya, dan pokoknya jangan keluar rumah selagi ada kepentingan ya. Cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.